Halo, nama saya Aureliano Anjejong dari 1012 absen 6. Jadi saya akan melakukan presentasi atau penjelasan mengenai bank, non-bank, lalu OJK. Jadi saya akan mulai dari bank dulu ya. Jadi bank ini merupakan istilah bank. Jadi istilahnya berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang berarti meja atau bangku. Jadi bank ini dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat, baik bentuk tabungan, deposito maupun giro. Selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit atau dalam istilah bank syariah yaitu disebut pembiayaan. Lalu yang kedua ada fungsi bank. Fungsi bank ini ada 3 ya. Yang pertama menghimpun dana, menyalurkan kredit, memberikan pelayanan jasa. Jadi dalam menyalurkan kredit itu ada istilah 5C. Yang pertama ada karakter, ada capacity, ada kapital, ada kolateral, yang terakhir ada condition of economics. Lalu yang ketiga ada jenis bank. Jadi jenis-jenis bank ada yang berdasarkan kelembagaan, ya pokoknya itu bank umum dan bank umum non devisa. Lalu jenis yang kedua berdasarkan kepemilikan, yaitu bank persero, bank swasta nasional, bank pembangunan rakyat, dan bank campuran. Dan terakhir ada bank asing. Lalu kita ke prinsip kegiatan bank usaha, kegiatan usaha bank. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional ada bank yang dalamnya menjalankan usaha berbasis pada prinsip bunga. Lalu yang kedua ada bank syariah. Bank syariah dapat juga diartikan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Lalu ada produk dan layanan bank. Produk bank dapat dikelompokkan menurut kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Tapi di dalam produk dan layanan bank ini terdapat yaitu cek. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Jadi cek ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada cek atas nama, yang kedua ada cek atas unjuk, yang terakhir ada cek silang. Jadi bank ini menyediakan beberapa jasa ya. Yang pertama ada transfer, safe deposit box, bank garasi, inkaso atau collection. Yang kelima ada clearing. Keenam bank insurance. Yang ketujuh kartu ATM atau kartu debit. Yang ke-8 ada kartu kredit. Yang ke-9 ada bank notes. Yang ke-10 ada referensi bank. Yang ke-11 ada bank draft. Yang ke-12 ada letter of credit. Yang ke-13 ada money changer. Yang ke-14 ada yang ke-14 ada traveler sequence. Oke, di sini ada bank syariah. Khususnya untuk bank syariah, produknya memiliki karakteristik khusus. Secara umum, bank syariah tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bank penghimpunan dana atau funding, yang kedua ada bank penyaluran dana atau financing, yang terakhir ada produk jasa atau service. Jadi materi kedua ada lembaga keuangan non-bank ya. Jadi non-bank ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif mereka. Secara umum, fungsi dan peran lembaga keuangan non-bank ini hampir sama dengan lembaga keuangan yang berbentuk bank.
Jadi yang pertama, fungsi dan peran lembaga non-bank ada yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Yang kedua, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang ketiga, ada memperlancar distribusi barang atau jasa. Yang terakhir, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jadi itu fungsi dan peranan non-bank ya. Jadi di sini ada jenis dan prinsip kegiatan usaha dan produk lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada penggadaian. Penggadaian adalah usaha gadai yang diartikan sebagai kegiatan yang menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang atau barang yang dijamin akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Jadi usaha-usaha gadai ini yang pertama menjalankan jasa penaksiran, melayani jasa titipan barang, dan memberikan pinjaman dengan jaminan. Kalau tugas pokoknya yang pertama ada membina perekonomian rakyat dengan menyalurkan kredit atau dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, dan pedagang-pedagang kecil. Yang kedua, mengikut serta mencegah pemberian pinjaman yang tidak wajar. Yang ketiga, menyalurkan kredit maupun usaha lainnya bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir adalah membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Yang kedua, ada perusahaan sewa guna atau biasa disebut leasing. Jadi istilah leasing ini berasal dari bahasa Inggris yaitu to lease yang berarti menyewakan. Perusahaan leasing di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau biasa disebut finance lease maupun sewa guna usaha tanpa opsi yaitu operating lease. Yaitu finance lease ini sewa guna usaha dengan hak opsi ya. Hak opsi bagi lease. Habis itu ada operating lease yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Istilah asuransi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu asurantil yang dalam bahasa Indonesia diartikan asuransi. Jadi fungsi utama asuransi ini adalah sebagai mekanisme yang untuk mengambil alih resiko atau yang biasa disebut risk transfer mechanism, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi yang kedua, ini ada perusahaan anjak piutang. Jadi anjak piutang ini merupakan jenis perusahaan yang relatif baru di Indonesia ya. Anjak piutang ini transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien. Kepada perusahaan factoring yang kemudian akan ditagih perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring. Jadi ada dua jenis yaitu jasa pembiayaan atau financing service dan non pembiayaan atau biasa disebut non financing service. Lalu saya akan menyebutkan kegiatan-kegiatan anjak piutang. Yang pertama pengambilan alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Lalu yang kedua penjualan piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan. Dan terakhir mengelola penjualan kredit suatu perusahaan yang berarti perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kegiatan suatu perusahaan sesuai kesepakatannya. Lalu ada perusahaan model ventura. Istilah ventura berasal dari kata venture yang secara bahasa sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Lalu ada juga jangka waktu tertentu dengan tujuan. Yang pertama menumbuhkan dan merangsang pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Yang kedua membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara turut serta sebagai penyertaan modal pada pengusahaan yang didirikan.
Lalu ada jenis-jenis pembiayaan modal ventura. Equity financing, semi equity financing, lalu bagi hasil. Nah, ini ciri-ciri modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, saham atau equity financing dengan jangka waktu tertentu. Lalu ada 3 unsur yang terlibat secara langsung. Yang pertama ada pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimiliki. Yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengolah investasi dan mencari jenis investasi potensial. Lalu yang keenam ada dana pensiun. Jadi dana pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi ada jenis-jenis pensiun. Yang pertama ada pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, pensiun cacat. Lalu ada jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama ada DPPK atau dana pensiun pemberian kerja. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jadi ada OJK. OJK ini lembaga independen bebas dari campuran tangan pihak lain. OJK dibentuk untuk menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik itu perbankan maupun ke lembaga keuangan non-bank. Jadi OJK ini memiliki atau mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan wewenang penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi kita langsung lanjut saja ke fungsi otoritas jasa keuangan. Jadi fungsi OJK ini menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oke, itu fungsi OJK ya. Yang ketiga ada visi misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Yang kedua, misi OJK. Yang pertama, mewujudkan keterselenggaraan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan ini terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel seperti tadi ya. Jadi itu saja tentang OJK menurut tentang penjelasan saya. Saya Aureliano, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.